hold on, barely, in a match that went back and forth. It is Indonesia 2, Saudi Arabia 3, and Saudi Arabia have a hugely important 3 points in their bid to make it to the FIFA. Setelah kalah dari Arab Saudi di babak ronde 4, timnas Indonesia hanya punya satu cara agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 atau babak ronde 5. Apa satu cara itu? Jelas menang telak dari Irak. Tapi nyatanya kita kalah 1-0. Dari sebelum dimulainya babak ronde 4, gua udah was-was dan lebih takut sama Irak daripada Arab Saudi. Ya, hal ini bukan berarti Arab Saudi tim lemah ya, gak sama sekali. Tetap mereka adalah salah satu tim kuat di Asia. Tapi kalau dibandingin, jujur gua lebih takut sama Irak. Kenapa? Bukan semata-mata hanya karena kita nggak pernah menang dari Irak. Tapi kalau lo perhatiin lebih detail, pemain Irak itu dari segi tinggi badan tuh tinggi-tinggi, gede-gede dan keker banget. Selain itu dari segi kualitas pemain jujur sebenarnya 11-12 lah sama timnas Arab Saudi. Tapi dari segi organisasi permainan atau transisi permainan itu Irak lebih bagus. Terbukti kan mereka tidak kebobol sama sekali di babak ronde 4 kali ini, dan mereka pun lolos ke babak ronde 5. It's sloppy there, Iraq. Reinders. Oh, opportunities presenting themselves here for the Indonesians, and that's a wonderful near post clearance. Zalstra. Meski harus diakui pada saat melawan Irak, permainan timnas Indonesia jauh lebih baik daripada saat melawan Arab Saudi. Tapi ya tetap aja semuanya telat. Karena kemungkinan yang paling besar kita bisa mendapatkan 3 poin yaitu saat lawan Arab Saudi. Menurut gua, lawan Irak juga bisa sih, tapi lebih mungkin lawan Arab Saudi. Sekali lagi menurut gua. Meskipun mereka main di kandang, sekali lagi menurut gua. Ditambah lagi kemenangan lawan Arab Saudi itu penting banget. Karena jika kita bisa menang di pertandingan awal atau pertama dari Arab Saudi, jelas akan memberikan motivasi dan lebih pede lah di pertandingan selanjutnya yaitu lawan Irak. Tapi meski permainan timnas Indonesia jauh lebih baik pada saat lawan Irak, kira-kira kenapa ya timnas Irak bisa menang dari Indonesia? Dan apa penyebab timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026? Dari segi penentuan starting line up, kali ini gue harus apresiasi pada tim coach Patrick Kluivert dan timnya, dimana mereka sadar bahwa starting line up yang ia turunkan pada saat lawan Arab Saudi itu kurang tepat. Tapi yang gue bingungin cuma satu, itu kenapa ya El Preman timnas Indonesia yaitu Justin Hubner dicoret dari skuad timnas, bahkan nggak masuk daftar susunan pemain sekalipun. Lo bayangin, jadi pemain cadangan aja kagak. Ya positive thinking aja, mungkin Justin lagi kurang fit atau nggak lagi dalam kondisi 100% kebugarannya. Dari segi permainan, jelas gue juga setuju lah, dimana timnas Indonesia terlihat tidak bermain terbuka dan lebih cenderung menunggu dan bertahan. Ya mirip-mirip sistem dulu lah waktu dipegang sama Coach Sintayong. Tapi ya nggak masalah juga sih. Dan terbukti kan kelihatan kalau kita dari segi permainan lebih meyakinkan. Tapi harus diakui Irak ini punya organisasi permainan yang rapi banget. Transisi dia dari menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang itu benar-benar rapi dan bagus banget. Itulah yang membuat timnas Indonesia kesusahan saat melakukan counter attack atau melakukan percobaan serangan ke timnas Irak. Tapi sayangnya sepertinya mental dan pengalaman lah yang menentukan pertandingan kali ini, dimana timnas Irak lebih siap sepertinya. Terbukti mereka lah yang mampu memanfaatkan peluang meski sekecil mungkin, seperti golnya Sisi dan Iqbal. Gila, keren banget sih. Tapi yang membuat miris lagi adalah golnya Sisi dan Iqbal ini mirip sama si Waib Saleh, pemain Arab yang waktu itu mencetak gol pertama Arab Saudi lawan Indonesia. Artinya apa? Pertahanan kita Indonesia kurang kuat. Nih ya, gue bukan mau banding-bandingin. Di zamannya Coach STY, gue salut banget. Pertahanannya Indonesia tuh bener-bener solid banget, hampir nggak ada celahnya. Terbukti kan kalau trio Jir alias Justin Hubner, C. Itzes, dan Rizky Ridho main, kita Indonesia tuh cuman kebobol saat lawan timnas Jepang. Ya timnas Jepang lu lupain lah, gua denger-denger habis menang dari Brasil tuh. Jadi kuat banget. Dan yang gue herannya lagi, kenapa sih Coach PK kagak mau pakai trio back ini? Padahal kan udah terbukti kuat banget. Tapi kalau Coach PK mau menggunakan formasi 4 back, ya itu nggak bisa ngomong sih. Karena setiap pelatih punya filosofi dan sistem permainannya yang berbeda-beda. Cuman ya kayak sayang aja gitu, lo udah punya trio center back yang kuat banget dan terbukti cuman nggak dipakai. Jadi alasan kita kalah dari Irak ada dua kalau menurut gua di Entertainment TV. Apa itu? Pertama, pertahanan yang tidak solid, itu jelas banget, baik dari segi chemistry, fighting spirit, dan sistem yang dibentuk oleh pelatih. Kedua, lagi-lagi masalah timnas Indonesia dari babak ronde 3, yaitu masalah finishing. Tapi sebenarnya ya kalau dilihat dari kemampuan Indonesia dalam menciptakan peluang juga nggak banyak sih. Jadi ya susah juga. On the attack here down the right wing and a ball into the near going corner. Zylstra involved again. Can't keep the header on. And the ball to Reinders and then it's off the post.
March on. Final score in Jeddah tonight. Iraq 1, Indonesia 0. Heartbreak for the Indonesians. They are out of the World Cup. Iraq. Ya jelas lah, salahnya di awalnya. Pergantian pelatih itu menurut gua udah nggak masuk akal. Apalagi pelatihnya lagi dalam fase positif. Saat pelatih diganti dari coach STY ke coach PK, jujur gua sih mencoba untuk berusaha optimis saja. Padahal dalam hati ya pesimis. Jujur nih, menurut gua ya. Tapi sebenarnya pergantian pelatih itu adalah hal yang biasa sih. Tuh contoh, Roberto Mancini yang track recordnya bagus, begitu nanganin timnas Arab Saudi, ia juga dipecat. Coach Graham Arnold yang awalnya ngelatih Australia, setelah kalah dari Bahrain dan seri dari Indonesia, baru dipecat. Jadi intinya pergantian pelatih itu sah-sah aja kalau memang tracknya lagi ya kurang bagus atau lagi jelek lah. Tapi kalau lagi positif ya itulah masalahnya. Cuman kan sekali lagi itu menurut gua ya, dari ya penggemar sepak bola Indonesia lah, fans timnas Indonesia. Selain itu kita juga nggak ada pilihan lain selain mendukung coach baru yaitu coach PK ini. Selain itu juga salahnya juga saat lawan Arab Saudi, karena disitulah kemungkinan terbesarnya kita bisa menang menurut gua ya. Karena kalau lo ingat-ingat lagi dan lihat lagi pertandingan Indonesia versus Arab Saudi, kita tuh benar-benar harusnya nggak harus kalah, alias bisa menang atau seri lah. Arab Saudi menang tipis 3-2 dari kita itu nggak mengartikan mereka bermain bagus. Gua harus akui cuman ada satu pemain Arab yang menurut gua jago dan bagus saat lawan Indonesia, yaitu si Waib Saleh ini. Ditambah lagi saat pemilihan starting line up yang menurut gua cukup mengagetkan seluruh warga Indonesia pada saat lawan Arab Saudi. Selain itu ditambah lagi tidak ada respon yang cocok dan tepat di babak kedua dari coach PK dan timnya. Kalau lo udah lihat permainan di babak pertama kalah 2-1, artinya di babak kedua harus ada perubahan dong. Tapi saat itu tidak ada perubahan yang signifikan. Selain itu juga saat lawan Arab kita juga bermain terlalu terbuka. Itulah salahnya. Terakhir ya, yang membuat miris adalah kita dikalahkan oleh Arab Saudi dan Irak dengan pola atau gaya permainan kita timnas Indonesia zaman dulu saat dipegang coach STY, alias bermain bertahan, menunggu dan mengincar counter attack. Coba lu lihat, pada saat lawan Indonesia, Arab Saudi dan Irak itu bermain lebih menunggu dan mengandalkan counter attack, yang dimana itu sistem permainan kita saat masih dipegang coach STY. Bayangin, timnas sekelas Arab Saudi dan Irak lawan negara Indonesia yang ranking FIFA-nya jauh di bawah mereka bermain lebih bertahan dan menunggu. Ya sebenarnya karena kualitas pemainnya sih timnas Indonesia tidak mencerminkan ranking FIFA-nya ya. Tapi ya tetap aja artinya mereka tetap waspada dengan Indonesia. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya bermain pragmatis, menunggu, bertahan atau mengandalkan counter attack. Nggak ada salahnya, yang penting lolos. Rasanya tuh sayang dan miris banget sih. Tapi ya udahlah, kita juga mesti move on lah. Jujur masih nggak terima sih. Tapi ya mau gimana lagi? Nasi udah jadi bubur. Ya cukup jadikan semua ini pengalaman lah, yang jangan sampai diulang lagi. Kalau sampai diulang lagi ya gua nggak tahu lagi dah.